Oke, hari ini kita akan belajar yang namanya operasi penjumlahan. Oke, dulu di SD kamu belajar tuh yang namanya penjumlahan 3 tambah 2 sama dengan 5. Sekarang kita juga akan belajar yang namanya penjumlahan. Misalnya 3 buah pisang ditambah dengan 2 buah pisang sama dengan hasilnya 5 buah pisang, gitu ya. Tapi di SMP kamu tidak akan hanya belajar 3 buah pisang ditambah dengan 2 buah pisang sama dengan 5 buah pisang. Tidak, kamu akan belajar penjumlahan yang lebih dalam lagi di tingkat SMP. Oke, selamat belajar. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Kakak harap kamu masih baik-baik aja ya, walaupun hanya di rumah aja. Hari ini kita akan kembali belajar matematika di kelas 7 nih, gitu ya. Apa sih materinya? Tentunya kamu udah baca tuh di bawah. Apa materi yang hari ini kita akan pelajari? Yap, benar sekali. Materinya adalah materi bilangan. Oke, sebelum kita masuk materi dan melangkah lebih jauh lagi nih, apa sih fungsinya materi bilangan dalam kehidupan kita sehari-hari? Banyak orang tuh mikir kalau math itu pasti nggak akan difungsikan lagi setelah ini, untuk apa gitu ya. Padahal kalau dilihat-lihat dari kamu belajar di SD sampai kamu nanti perguruan tinggi, sampai kamu nanti kamu bekerja dan segala macam, materi math ini khususnya bilangan akan kamu gunakan setiap hari loh. Mau tahu apa aja? Ya, misalnya salah satunya gini nih, kamu menghitung sebuah jumlah. Kalau kamu nggak bisa ngitung hari ini nih, coba deh cepet-cepet tobat. Kamu harus belajar lagi mengenai materi bilangan 1 tambah 1 sama dengan 2 di SD dulu, gitu ya. Biar apa? Biar ketika kamu mengikuti pembelajaran hari ini, kamu bisa ngerti, gitu ya. Oke, supaya kamu ngerti materi bilangan hari ini itu seperti apa, gitu ya. Jadi kamu sebagai dasarnya kamu harus sudah tahu tuh 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, 3 kali 6 sama dengan 18, 6 bagi 3 sama dengan 2, gitu ya. Itu dasar yang kamu pelajari nanti ketika kamu belajar di SD, gitu ya. Ketika kamu belajar di SMP, penggunaan bilangan itu lebih tinggi lagi, gitu ya. Jadi di mana aja bisa kamu temui bilangan-bilangan tersebut? Biasanya kamu tuh nggak akan menyadarinya, gitu ya. Biasanya kejadian-kejadian seperti kecil seperti ini kamu nggak akan menyadarinya. Misalnya seperti ini, kamu akan memperkirakan sebuah jumlah, ya. Kalau tiba-tibanya nih, tiba-tiba seperti ini, saya punya 1 pisang, ya. Kemudian mama saya kasih 1 pisang lagi. Berapa pisang? Ada 2 dong, gitu ya. Ada 2. Oke, seperti materi yang sudah disampaikan di link description dan sebagai dengan subtitle ya, kamu hari ini akan belajar tentang bilangan. Yang mana tujuan pembelajaran kamu hari ini adalah memahami penggunaan pembelajaran bilangan. Oke, kamu harus tahu dulu nih apa gunanya pembelajaran bilangan. Di awal udah disampaikan nih gunanya untuk apa ya, gitu ya. Dan di sini saya akan mengulang lagi kembali penggunaannya mengenai bilangan itu apa, biar kamu semakin mengerti. Oke, yang kedua, kamu akan mengetahui jenis-jenis dari bilangan, gitu ya. Bukan hanya manusia aja yang punya spesies, tapi juga bilangan juga punya, gitu ya. Yang ketiga adalah kamu akan belajar mengenai sifat-sifat dari bilangan, gitu ya. Kalau manusia punya sifat yang banyak ya, misalnya pendiam, pemalu, pemarah, gitu ya, dan lainnya. Tapi bilangan juga punya sifat tertentu. Mau tahu apa aja? Yuk kita belajar tentang bilangan lebih dalam lagi. Biasanya digunakan dalam penggunaan apa ini? Uang, ya. Uang yang biasanya kamu itu akan menggunakan uang ini dalam belanja di pasar, gitu ya. Kamu pergi berbelanja di pasar dan membeli buah-buahan, gitu. Oke, ini sangat diperlukan adanya yang namanya pembelajaran bilangan. Oke, dan yang lainnya kamu temukan di mana aja? Tuh, silakan klik komentar di bawah ini dan tuliskan apa saja yang kamu ketahui dalam penggunaan bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.
mari kita belajar. Oke, yang kita akan pelajari pertama kali adalah jenis-jenis dari bilangan. Bilangan itu ada bilangan asli, bilangan caca, bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan irasional, serta bilangan real. Kamu jangan sakit kepala dulu karena saya akan menjelaskan satu persatu. Oke, bilang dari bilangan asli ini itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan caca itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Bilangan bulat itu dimulai dari titik-titik. Titik-titik itu adalah merupakan dari bilangan sebelumnya. Kemudian misalnya min 5, min 4, min 3, min 2, sampai seterusnya 0, 1, 2, dan seterusnya. Begitu ya. Kemudian ada yang dinamakan bilangan rasional. Itu adalah bilangan dalam bentuk pecahan atau dalam bentuk desimal, seperti contoh yang sudah saya terapkan. Bilangan irasional itu adalah bilangan yang angkanya adalah tidak akan berulang lagi. Misalnya nilai pi, gitu ya, nilai pi 3, 1, 4, 2, dan titik-titik, gitu ya. Kemudian ini tergolong dalam satu, yaitu bilangan real. Ini ada juga yang dilakukan dengan bilangan imajiner. Akar minus 1 sama dengan I. I itu dilambangkan sebagai imajiner, atau contoh lainnya adalah akar minus 4 sama dengan I. Kesemuaan ini dinamakan sebagai bilangan kompleks, mulai dari bilangan asli, bilangan caca, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan irasional, bilangan real, dan bilangan imajiner. Itu dinamakan semuanya dalam bilangan kompleks. Oke, seperti yang saya bilang tadi, kamu akan berkaitan dengan bilangan. Kemudian bilangan yang akan sering sekali kamu temui itu adalah bilangan ganjil. Oke, bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan bulat yang tidak dapat dibagi dengan 2. Misalnya adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Setelah itu apa? 17, kemudian 19, 21, dan seterusnya. Begitu ya. Oke, kemudian ada yang namanya bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan bulat yang dapat habis dibagi dengan 2. Misalnya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20, dan seterusnya. Misalnya 22, 24, dan seterusnya. Ada lagi yang namanya adalah bilangan prima. Bilangan prima ini adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 atau dirinya sendiri. Misalnya apa? Misalnya 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19. Kalau kamu perhatikan, bilangan prima ini berbeda dengan bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi dengan 2. Kalau bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa habis dibagi dengan angka 1 atau dirinya sendiri. Oke. Kemudian ada yang namanya bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan asli yang memiliki 2 faktor prima. Oke, kamu sudah tahu tadi bilangan prima itu apa ya? Bilangan prima itu seperti 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 11, dan titik-titik. Oke, ingat, bilangan prima adalah bilangan yang yang bisa dibagi dengan angka 1 atau dirinya sendiri. Sedangkan bilangan komposit adalah bilangan asli yang memiliki 2 buah faktor prima. Misalnya adalah 4. Kalau 4 itu memiliki faktor prima berapa? Ya, 2 dengan 2. Kalau dia 9 punya faktor prima berapa? Ya, 3 dengan 3. Gitu ya. Di situ ada 4, 6, 8, 9, 10, 12, dan seterusnya. Oke, kita akan masuk pada sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Oke, yang pertama adalah sifat komunitatif. Sifat komunitatif ini juga disebut sebagai sifat pertukaran, gitu ya. Dan yang kedua adalah sifat komunitatif ini hanya ada pada 2 operasi hitung, yaitu penjumlahan dan perkalian.
kamu bisa lihat rumusnya di bawah ini. Oke? A ditambah B sama dengan B ditambah A. Itu yang dimaksud dengan pertukaran. Atau jika dia pada operasi perkalian, A dikali B sama dengan B dikali dengan A. Hasilnya ini akan sama, ruas kanan dan ruas kiri hasilnya akan sama. Buktinya kita lihat pada contoh berikut. Oke, contoh-contoh soal komutatif. Misalnya pada penjumlahan, kita mau menjumlahkan nilai daripada 4 tambah 5 sama dengan 5 tambah 4 gitu ya. Di ruas kiri dia 9, di ruas kanan hasilnya juga 9. Jadi terbukti ya. Jadi nilainya sama-sama 9 gitu. Sifat perkaliannya 3 dikali 4 sama dengan 4 dikali 3. Yang masing-masing ruasnya juga adalah 12 sama dengan 12. Begitupun contoh di bawahnya. Oke. Kalau kita akan masuk pada sifat operasi hitung pada bilangan bulat, yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini juga disebut sebagai sifat pengelompokan. Dalam pengelompokan pada operasi hitung, penjumlahan dan perkalian, maka hasil penjumlahan dan perkalian akan tetap sama, gitu ya. Dengan rumusnya adalah sebagai berikut. Oke, kita akan masuk pada contoh soalnya. Oke, contoh soal yang terdapat pada penjumlahan, misalnya adalah 7 ditambah 8 ditambah 13 sama dengan 7 ditambah 13. Ini kamu akan menggunakan sifat daripada, ya benar, asosiatif. Yang artinya adalah A-nya adalah 7, B-nya adalah 8, C-nya adalah 13. Ketika kamu menggunakan sifat asosiatif ini, berarti nilainya di ruas kanan dan di ruas kiri harus sama, ya. Dan hasilnya terbukti seperti ini. Oke, begitupun dengan sifat asosiatif pada perkalian. Misalnya adalah A-nya adalah 2, B-nya adalah 3, C-nya adalah 4. Jika digunakan dalam sifat asosiatif perkalian, maka hasilnya akan ruas kanan dengan ruas kiri adalah sama, yang sama-sama 24, nilainya adalah 24. Yang selanjutnya adalah sifat distributif. Sifat ini disebut dengan sifat penyebaran. Rumus dari distributif perkalian terhadap perjumlahan atau pengurangan adalah seperti kita masuk pada contohnya aja deh. Oke, contohnya adalah seperti ini. Jika A-nya adalah 8, B-nya adalah 5, C-nya 2, kamu masukkan ke dalam rumusnya, maka hasil terakhirnya adalah 56 sama dengan 56. Soal distributif pengurangan, maka A-nya 1, B-nya adalah 5, C-nya adalah 6, maka hasilnya adalah minus 1. Ada juga yang namanya adalah sifat identitas. Sifat identitas dari penjumlahan dan pengurangan adalah 0. Setiap bilangan yang dijumlahkan dan dikurangkan dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya, ada penjumlahan adalah 100 ditambah 0, hasilnya adalah 100. Atau 231 ditambahkan dengan 0, hasilnya 231. Untuk pengurangan, contohnya adalah 343 dikurangkan dengan 0, maka hasilnya 343. Begitupun dengan contoh berikutnya. Sifat identitas dari perkalian dan pembagian adalah 1. Kalau kamu belajar di sebelumnya adalah sifat identitas dari penambahan dan pengurangan adalah hasilnya 0. Ya, kalau di sifat identitas dari perkalian dan pembagian adalah nilainya 1. Setiap bilangan yang dikalikan dan dibagikan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Misalnya A dikali 1 sama dengan A gitu ya, atau A dibagi dengan 1, hasilnya adalah A. Oke, contoh soalnya adalah sebagai berikut. Misalnya pada perkalian adalah 72 dikali dengan 1 sama dengan hasilnya 72, atau minus 64 dikalikan dengan 1 hasilnya
minus 64. Tapi kalau pada pembagian, kalau kita masukkan rumusnya, misalnya kita ambil angkanya A-nya adalah 4 dengan 1 sama dengan hasilnya ya 1 gitu ya. Atau 89 dibagi dengan 1, maka hasilnya adalah ya 89 begitu ya. Oke, hari ini kamu sudah belajar dengan baik. Kalau kamu masih belum mengerti, silakan ulang videonya kembali dan silakan pahami sekali lagi. Ketika kamu belajar tentang bilangan ini, kamu harus tahu dasar-dasar pembelajaran bilangan dulu, biar kamu mengerti ketika kamu masuki materi ini, kamu bisa ngerti apa aja materi